Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel aku, Risma Ajasari. Di video kali ini, saya bersama rekan saya, Norma Anatul Khairah, akan mempresentasikan tentang materi bahasa Inggris, yaitu Simple Present Tense. Nah, kalian jangan kemana-mana, tetap stay tune di video saya ya. Nah, sesuai dengan kalimatnya, simple present tense yaitu sesuatu yang sangat sederhana sekali. Nah, kenapa kok sangat sederhana sekali? Iya, karena simple itu berarti sederhana dan present tense itu merupakan kalimat yang paling sederhana. Jadi simple present tense dapat diartikan sebagai kalimat sederhana yang kita ucapkan untuk menyatakan kejadian yang terjadi sekarang atau pada saat ini. Terus yang kedua, itu ada simple present tense terbagi menjadi dua kalimat. Kenapa kok bisa menjadi dua kalimat? Iya, karena pertama ada verbal simple present dan kedua ada nominal verbal simple present. Terus ada rumus verbal simple present tense. Pertama ada kalimat positif. Kalimat positif ini digunakan apabila ada subjek, ada tambahan verb one atau s or es dan diikuti dengan subjek. Kemudian ada kalimat negatif. Kalimat negatif ini digunakan apabila ada subjek, ada tambahan do atau does, kemudian ada tambahan not, serta ada tambahan verb one dan diikuti oleh objek. Terus ketiga ada kalimat tanya. Kalimat tanya ini apabila digunakan apabila terdapat kalimat do atau does dan ditambahi dengan subjek serta bertambahkan verb one dan kalimat tanya. Rumus nominal simple present tense. Kalimat positif digunakan apabila ada subjek diikuti dengan to be, am, is, are dan diikuti dengan objek. Yang kedua ada kalimat negatif. Kalimat negatif ini digunakan apabila ada subjek ditambah dengan to be, am, is, are dan ditambah menggunakan not serta diikuti dengan objek. Kemudian yang ketiga ada kalimat tanya. Kalimat tanya ini digunakan apabila ada to be, am, is, are terus diikuti dengan subjek dan ditambah dengan objek. Ciri-ciri kalimat simple present tense. 1. Predikat dalam kalimat simple present tense berbentuk berinfinitif. Adapun maksud dari bentuk tersebut adalah kata kerja dari orang ketiga dalam kalimat ini memiliki akhiran huruf s, es, atau es. Jika dalam bentuk kalimat verbal ada kalimat tanya, maka harus ditambahkan kata do atau does. Kemudian ditambahkan subjek. Sementara itu pada kalimat nonverbal diawali dengan to be, am, is, are. Dan dalam kalimat simple present tense ini dengan bentuk negatif perlu ditambahkan kata do atau do not atau don't, bisa dibilang don't atau does not atau doesn't. Jika ada kata kerja yang berakhiran huruf s, es atau es, maka harus dihilangkan. Kemudian ada kegunaan simple present tense. Nah, kegunaan simple present tense ini yaitu digunakan untuk menyatakan kebenaran mutlak. Maksudnya kebenaran mutlak di sini adalah kebenaran yang tidak bisa dibantah. Contohnya, the sun rises in the east. Matahari terbit dari timur. Yang kedua, untuk menyatakan kebiasaan. Kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang. Contohnya, I always go to school at 6 o'clock in the morning. Saya selalu pergi ke sekolah pukul 6 pagi. Yang ketiga, ada digunakan untuk menyatakan perintah atau petunjuk. Misalnya, petunjuk cara membuat kopi, cara penggunaan alat. Contoh, slice a lemon in half and squeeze the juice into a cup. Yang keempat, digunakan untuk menyatakan jadwal yang sudah pasti. Hal ini ditandai dengan kata keterangan waktu. Contoh, tomorrow morning, Honey goes to Ancol with her friends. Besok pagi, Honey pergi ke Ancol bersama dengan rekannya. Terus ada keterangan waktu atau adverb time. Every atau setiap kata yang menunjukkan waktu. Keterangan waktu diawali oleh every, biasanya diletakkan di akhir kalimat. Contohnya,
I drink milk every morning. Saya selalu minum susu di pagi hari. Keterangan waktu selalu diletakkan setelah subjek. Bisa always, usually, often, sometimes, rarely atau seldom, hardly, never. Contohnya ada he usually come to class early. Dia selalu datang ke kelas paling pagi atau paling awal. Terus I always brush my teeth every day. And then Teddy never plays basketball. He doesn't like it. Selanjutnya adalah pola kalimat simple present tense. Jika subjeknya I, you, we, they menggunakan verb 1. Jika subjeknya he, she, it menggunakan verb 1 ditambah s atau es. Jika dalam kalimat merupakan objek tunggal atau singular subject, bisa membuat kalimat dengan rumus s plus verb 1 ditambah s atau es. Akhiran es digunakan untuk kata kerja yang berakhiran huruf h, s, z, dan x. Sedangkan untuk kata kerja yang lain selain yang disebutkan di sebelumnya, terdapat imbuhan s. Kata yang menggunakan tambahan es adalah seperti s, sch, sh, x. Selanjutnya aturan-aturan untuk kata yang berakhiran huruf y, yaitu jika y ada sebelum huruf vokal cukup tambahkan huruf s. Contohnya a smartphone plays ditambah s, video files in mp4 or mkv format. Jika y ada sebelum sebuah konsonan y diganti i, tambahkan es. Selanjutnya adalah pola kalimat negatif. Pada kalimat negatif terdapat subjek I, you, we, they menggunakan do. Pada kalimat negatif diikuti do atau does, lalu not dan verb 1. Jika subjek tunggal atau singular subject, maka menggunakan does. Jika subjek jamak atau plural subject, maka menggunakan do. Pada kalimat negatif selalu menggunakan verb 1 tanpa akhiran s atau es. Contoh, I do not clean my room. Ratu does not eat vegetable. Selanjutnya pola kalimat tanya atau interrogatif. Rumusnya adalah do subject plus verb 1 plus tanda tanya. Do digunakan dalam subjek I, you, we, they, he. Does digunakan pada subjek he, she, it. Contohnya, do you play the guitar? Does she go to the hospital? Baik teman-teman, cukup sekian video dari saya dan rekan saya Norma Anatul Khairah. Semoga dapat memberi tambahan materi kepada kalian semua yang menonton video ini. Dan juga jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Bye, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.